Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di ruang PPKN Butiwi tentunya. Kita akan belajar materi kelas 9 bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Akan Ibu bahas kali ini bagian A terlebih dahulu ya, mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu pertama pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948, yang kedua pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia tanggal 17 Agustus 1949 di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 15 Januari 1949 sampai 23 Januari 1950 di Bandung. Kemudian ada PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disebut juga Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian ada pemberontakan RMS 25 April 1950 di Maluku. Pada masa ini, berdasarkan UUD 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 itu cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan ketika itu. Terlaksana juga pemilihan umum pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Yang kedua, masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Nah, pada masa ini adalah masa di mana Presiden Soekarno memimpin juga. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi sang presiden. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di periode ini. Pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan Presiden. Pada masa ini juga terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan pemerintah, disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Aha Nasution. Nah, terjadi juga pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tritura, 3 tuntutan hati nurani rakyat. Nah, isi dari Tritura itu sendiri yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, terakhir turunkan harga. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menggantikan presiden sebelumnya yaitu Presiden Soekarno. Nah, diharapkan pada masa ini dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen.
Jenderal Soeharto sebagai pengemban tugas sebagai presiden sesuai ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Pada era ini, Presiden Soeharto dapat membubarkan PKI, pembangunan nasional dapat dilakukan secara bertahap melalui Repelita dan program GBHN. Pada masa ini, lembaga kepresidenan menjadi lembaga pengontrol lembaga lainnya, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Kebebasan berpolitik dibatasi hanya 3 partai saja, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Kebebasan pers juga sangat dibatasi, banyak aktivis yang ditangkap dan muncul berbagai kasus pelanggaran HAM. Terakhir, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa awal reformasi ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat itu melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk turun. Nah, setelah itu, di masa ini Presiden Soeharto akhirnya turun jabatan dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, dari masa Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto di tahun 1998, kita sudah berganti kekuasaan atau presiden sebanyak beberapa kali, yaitu dari Gus Dur, ada Megawati, ada SBY, dan sekarang terakhir adalah Presiden Joko Widodo. Oke, makasih udah menyimak videonya ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bud TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.